Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silva, kelas 2C D3 Administrasi Bisnis. Di sini saya akan menjawab soal final dari mata kuliah perpajakan. Jadi yang pertama itu jelaskan tujuan dari PPh pasal 24. Jadi tujuan PPh pasal 24 adalah agar wajib pajak tidak dikenakan pajak ganda. Yang kedua itu jelaskan apa yang dimaksud dengan pengkreditan pajak pada PPh pasal 26. Jadi pengkreditan pajak pada PPh pasal 24 adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terhutang yang dimiliki di Indonesia. Yang ketiga yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan PPh pasal 26. Jadi PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Selanjutnya itu jelaskan objek pajak tarif pasal 26. Jadi objek dan tarif pasal 26 yaitu premi asuransi dan reasuransi yang dibayarkan pada perusahaan asuransi LN kecuali memiliki BAT di Indonesia, 20% neto atau finansial. Pembayaran pemegang asuransi DN ke perusahaan asuransi AK perkiraan neto 50%, pembayaran asuransi DN ke perusahaan asuransi AK perkiraan netonya 10%. Dan yang terakhir itu pembayaran perusahaan asuransi DN ke perusahaan asuransi AK perkiraan neto 50%. Jelaskan apa yang dimaksud dengan PPN. Jadi PPN adalah pungutan yang dikenakan dalam setiap proses distribusi. Jelaskan perbedaan mekanisme umum dan mekanisme khusus dalam PPN. Jadi perbedaan mekanisme umum dan mekanisme khusus dalam PPN yaitu mekanisme umum itu contohnya begini. Ini adalah contoh dari PPh mekanisme umum. Jadi pajak keluaran dikurang pajak masukan sama dengan kurang bayar. Jadi 120 dikurang 100 menghasilkan 20 yaitu kas negara. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan PPh pasal 24. PT Seminar Gamilang di Semarang memperbolehkan menghasilkan neto dalam tahun 2014 sebagai berikut. Penghasilan dalam negeri sebesar 400 juta, penghasilan dari Vietnam, tarif pajak 20% sebesar 200 juta. Hitunglah PPh pasal 24 atau kredit pajak luar negeri dari PT Sinar Gamilang tahun 2014. Perhitungan PPh pasal 24 adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghitung total penghasilan kena pajak. Penghasilan dalam negeri ditambah dengan penghasilan luar negeri yaitu 400 juta
ditambah 200 juta. Jadi jumlah penghasilan netonya itu sebesar 600 juta. Yang kedua, menghitung total PPh terhutang. Pajak terhutang 25% dikali 600 juta. Jadi sama dengan 150 juta. Yang ketiga, menghitung PPh maksimum yang dapat dikreditkan. Penghasilan luar negeri, total penghasilan dikali total PPh terhutang. Jadi 200 juta dibagi 600 juta dikali 150 juta sama dengan 50 juta. Yang terakhir, untuk menghitung PPh yang terhutang atau dipotong di luar negeri, 20% dikali 200 juta 20% dikali 200 juta adalah penghasilan dari luar negeri, sama dengan 40 juta. Jadi dari kredit di atas diperbolehkan sebesar 40 juta. Oke.